Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika alias Pendekar Slebor telah kembali ingatannya, namun tidak dengan luka di tubuhnya. Saat tengah mengobati lukanya, tiba-tiba ada serangan yang mengarah ke dirinya. Siapa yang telah menyerangnya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Terdengar panggilan Diding di belakangnya. Benar-benar apes, rutuk Andika membakin. Matamu jeli juga, Kang, ujar Andika setengah menggerutu ketika Diding sudah berdiri di hadapannya. Mata besar Diding berbinar-binar, senang bisa bertemu kembali pendekar sebaik Andika. Ah, jelas, tukar Diding bangga. Hidungnya kembang kempis, merasa dipuji. Dan pendekar mau kemana? Bukannya menjawab, Andika malah meraih pergelangan tangan lelaki desa itu. Sini, ikut aku, bisik Andika, seraya menarik Diding ke satu lorong di antara dua bangunan kelontong. Jangan narik-narik seperti ini, Den. Nanti aku dikira pencopet yang ketangkap basah. Waduh, kicau Diding. Shh, diam. Mendapat bentakan Andika, mulut Diding yang berbibir setebal tahu langsung saja terkatup rapat-rapat. Ku minta kau tidak berbicara pada siapapun kalau aku ada di desa ini, ujar Andika di sudut lorong. Matanya terpaut erat pada mata Diding sebagai isyarat kalau pembicaranya sangat penting. Diding mengangguk-angguk, tergesa dengan alis terangkat tinggi-tinggi. Ucap Diding ketolol-tololan. Satu lagi. Apa, Den? Apa kau pernah melihat lelaki Tiongkok? Kening Diding berkerut. Lihat, Den, jawab Diding. Bagus. Di mana dia? Lanjut Andika. Itu tuh, di perkampungan Tiongkok, di ujung pasar. Ada Bunli, ada Bonglia, Meilan, Lingling, Empeh, Lim Giok, yang perutnya sebesar tong juga ada. Andika menarik napas kesal. Yang ditanya lain, yang dijawab lain lagi. Andika jadi menggerutu dalam hati. Aku tak menanyakan para pendatang dari negeri Tiongkok yang menetap di daerah ini. Walah, jadi yang mana, Den? Lelaki Tiongkok berwajah tampan yang baru datang saat ada kegemparan benda langit yang jatuh ke danau. Pakaiannya berwarna merah dan terkadang mengenakan pakaian warna hijau. Urai Andika menjelaskan ciri-ciri Chin Leong. Kembali kening Diding berkerut. Kali ini benaknya sungguh-sungguh mengingat lelaki pendatang dari Tiongkok yang sampai di desanya belakangan ini. Oh iya, Den, aku pernah lihat lelaki Tiongkok yang seperti Aden gambarkan. Di mana? Setelah Andika cepat. Di penginapan Mekar Harum. Penginapan Mekar Harum? Gumam Andika tak kentara. Terbersit pikiran dalam benak Pendekar Slebor kalau Chin Leong telah mendahulunya. Meskipun belum diyakini benar apakah Chin Leong telah mendapatkan gagang pedang pusaka itu atau belum. Aku harus gerak ke sana.
bisik Andika. Ah, aku sih tidak perlu diajak, Den, tukas Diding. Siapa mengajakmu? Tanya Andika, seraya sembari senyum sebagai tanda terima kasih. Diding cengah-cengir tak karuan. Kukira mau ngajak aku. Hehehe. Kalau mau ikut, ya boleh saja, tapi asal berani mati. Loh, kok? Aku bukan mau menginap di sana, tapi mau mencari seseorang pembunuh berdarah dingin. Mau ikut? Terima kasih banyak deh kalau begitu. Sekali lagi, Andika tersenyum. Setelah mengucapkan terima kasih, Andika berlalu dari lorong itu. Tinggal Diding yang mengendik-endikan bahu kalau ngeri membayangkan dirinya harus berhadapan dengan pembunuh berdarah dingin. Ih, amit-amit, desis lelaki itu. Penginapan Mekar Harum kini terselimut sepi. Para pendekar yang beberapa hari lalu menginap di sana sejak kemarin mulai pergi satu persatu. Mereka sudah kehilangan keberanian untuk mendapatkan pusaka langit setelah 3 tokoh utama aliran sesat terbantai oleh orang yang aneh dalam sekali tepuk. Kini penginapan itu ibarat kembang desa yang kehilangan kecantikannya. Tak ada lagi yang mau bertandang ke sana. Sementara para pedagang dari negeri lain tidak begitu berminat menyewa kamar di sana karena terletak begitu terpencil di sudut desa. Suasana penginapan Mekar Harum memang sama sekali tidak menarik, bahkan boleh dibilang agak berkesan angker. Letaknya persis di bibir tebing yang menghadap Danau Pancawarna. Bangunannya tampak kuno, berdiri di ketinggian dengan kawalan pepohonan cemara yang besar dan rimbun. Keangkeran juga terlihat pada bangunannya. Pintu utamanya terbuat dari kayu meranti, berwarna merah kusam bagai darah mengering. Di beberapa bagian dindingnya, lumut mengeranggas liar ditambah beberapa bagian lain yang sempal. Atapnya terbuat dari genting beton dan dihiasi patung besar berbentuk buto hijau pada ujung-ujungnya. Di ruang tengah bangunan itu, tampak seseorang berpakaian merah duduk menyendiri di satu kursi bermeja. Kedua tangannya tampak memutar-mutar cangkir bambu berisi tuak. Sesekali, tangannya terangkat untuk meneguk isinya. Setelah tuak dalam bambu habis, dituangnya kembali tuak dari tabung bambu panjang yang disandarkan di sisi meja. Tampaknya hanya lelaki itu yang masih berminat menyewa kamar di penginapan Mekarsari, karena tak ada satu orang pun terlihat selain dia dan pemilik penginapan tua yang duduk terkantuk-kantuk di belai angin malam. Saat hari makin teringkus kegelapan malam, terdengar langkah seseorang memasuki ruangan tengah penginapan itu. Kesunyian di sana membuat langkah-langkah itu terdengar jelas berirama bagi detak jantung orang sekarat. Kita bertemu lagi, Chin Liong. Suruh seseorang di belakang lelaki berpakaian merah yang ternyata Chin Liong, lelaki Tiongkok yang dicari Andika. Siapakah yang telah menegur Chin Liong? Daripada penasaran gak karuan, mendingan segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.